Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, ujian iman. Nats Alkitab terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 3. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini kita akan belajar tentang ujian iman. Dalam teks bahasa asli dari kata pencobaan di dalam kitab Yakobus ini memiliki arti yang menunjukkan ujian, masalah atau tekanan oleh karena iman kita. Jadi bukan karena masalah atau pencobaan yang ditimbulkan oleh karena hawa nafsu kita. Kalau saya boleh terjemahkan dengan bahasa sehari-hari, dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai ujian tekanan atau ujian masalah karena iman. Nah, saudaraku, menyadari atau tidak, seringkali Tuhan mengizinkan kita menghadapi rupa-rupa pencobaan untuk menguji iman orang percaya. Mungkin kita pernah bertanya, mengapa orang Kristen yang semakin sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, bahkan yang sudah melayani, semakin banyak mengalami ujian? Jawabannya adalah karena Tuhan mau memurnikan kita. Saudara, mari kita garis bawahi kalimat di dalam nats ini yang berkata bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu bahwa hal yang mendasar bagi kita sebagai orang Kristen adalah apakah kita sungguh-sungguh memiliki iman atau tidak kepada Yesus Tuhan kita. Dan hal mendasar yang berikutnya adalah bukti dari imanmu. Karena Yakobus 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Maka perbuatanlah yang akan menentukan apakah kita memiliki iman atau tidak. Justru dalam tantangan, dalam pergumulan ataupun dalam tekanan, itulah ujian iman kita ditunjukkan dengan perbuatan kita atau dengan respon kita. Tahukah saudara, dalam ujian iman seringkali Tuhan melatih iman kita di luar gereja, bukan di dalam gereja. Memang ujian terhadap iman pun terjadi di dalam tubuh Kristus, terhadap keunitian dalam tim pelayanan dan terhadap gereja secara organisasi. Tetapi Tuhan juga perlu melatih iman kita secara personal. Kalau kita menghadapi ujian iman di dalam tubuh Kristus, mungkin kita lebih mudah menghadapinya. Kita dapat saling menguatkan, kita dapat berdoa dan beribadah bersama-sama dengan teman-teman seiman. Akan tetapi dalam pergumulan sendiri dengan Tuhan, tantangannya pasti lebih berbeda. Namun inilah proses latihan iman yang diizinkan Tuhan. Bahkan Abraham, Nuh, Musa, Daud, bahkan Rasul Paulus juga pernah melewati masa-masa ujian iman dalam perjalanan hidup mereka. Saudaraku, mengapa ujian iman dapat menghasilkan ketekunan? Karena dengan ujian-ujian itulah kita dapat menghasilkan kesabaran, ketahanan, kekuatan, dan ketabahan. Ini semua bukan karena Tuhan tidak menyayangi kita. Justru kasih Tuhan akan semakin nyata dalam proses kehidupan kita anak-anaknya. Sebab Bapa kita di surga tidak pernah memberikan ujian melebihi batas kekuatan kita. Dan kalau kita berhasil bertekun dalam proses itu, maka ketekunan itulah yang membuat kita kuat. Firman Tuhan katakan, kita akan memperoleh buah yang matang, yaitu kesempurnaan dalam iman percaya, bukti dari pendewasaan kerohanian kita.
Tetapi kalau kita menyerah dalam proses, kita akan frustasi, kecewa, dan kehilangan pengharapan. Lalu apa yang harus kita lakukan agar tetap bertahan ketika kita menghadapi ujian-ujian iman? Yang pertama, jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, yaitu dengan terus-menerus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan berdoa dan merenungkan firman-Nya, akan mendatangkan ketahanan rohani di dalam diri kita. Yang kedua, kita diminta untuk bergembira, yang artinya selalu mengucap syukur. Sebab Yakobus 1 ayat 12 berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi anak-anak Tuhan yang tetap bertahan. Yang ketiga, saudara, mintalah hikmat dari Bapa di surga. Bukan agar kita dapat keluar dari pencobaan-pencobaan setan dan antek-anteknya, tapi hikmat untuk menghadapinya, bahkan hikmat untuk mengalahkannya. Karena Amsal 2 ayat 6 berkata, "Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian." Saudara, pesan ini sungguh relevan dengan kehidupan Kristen hari-hari ini. Menjelang kedatangan Kristus yang kedua, marilah kita tetap bertekun dalam ujian iman dengan mengingat bahwa orang yang bertekun melakukan kehendak Bapa di surga akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pesan firman-Mu pagi hari ini. Kuatkanlah kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, dalam setiap ujian iman yang datang dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, yang mungkin sedang menguji iman kami, hanya Engkaulah kekuatan untuk kami tidak mudah menyerah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.